Bab 42. Halo, kita bertemu lagi. Bab 42. Halo, kita bertemu lagi. Itu menarik. Setelah mendengar informasi dan kinerja utusan sekte jiwa darah di depannya, Wu Yifan tidak bisa menahan diri untuk mengangguk puas. Utusan sekte jiwa darah yang tersisa bertanya dengan cepat. Tuan, karena saya sudah bicara, dapatkah Anda mengampuni nyawa saya? Itu wajar saja, tapi kali ini aku akan mengampunimu. Lain kali kita bertemu, itu akan menjadi kematianmu. Wu Yifan menatap pihak lain dengan penuh minat dan berkata, dan utusan sekte jiwa darah mengangguk cepat ketika mendengar ini. Jangan khawatir, Tuan. Aku akan meninggalkan wilayah tengah sekarang dan mencari tempat terpencil. Aku tidak akan pernah bertemu denganmu lagi dalam kehidupan ini. Sebaiknya begitu. Wu Yifan berdiri dan kemudian menghilang di depan utusan sekte jiwa darah. Utusan sekte jiwa darah menarik napas dalam-dalam dan menahan luka-lukanya beberapa saat sebelum berdiri dan berencana untuk pergi. Dia bersumpah bahwa dia tidak akan pernah menghadapi Wu Yifan lagi dalam hidupnya. Dia bukan orang yang menyinggung keajaiban yang mengerikan seperti itu. Dan itu hanya beberapa tahun yang lalu. Dalam waktu kurang dari 100 tahun, Wu Yifan telah memperoleh kekuatan di luar alam suci. Saya khawatir hanya dengan memberi Wu Yifan waktu, bahkan sekte jiwa darah tidak ada yang bisa kita lakukan terhadap Wu Yifan. Namun, saat utusan sekte jiwa darah hendak pergi, dia diselimuti bayangan. Ketika dia mendongak, dia melihat Wu Yifan muncul di depannya sambil tersenyum. Halo, kita bertemu lagi. Aku ibumu. Kalau kamu tidak mampu, jangan lakukan. Ketika utusan sekte jiwa darah melihat pemandangan ini, dia tidak tahu bahwa Wu Yifan tidak berniat memberikan dirinya cara untuk bertahan hidup. Jadi dia menggertakkan giginya dan berencana untuk menghancurkan dirinya sendiri. Bahkan jika dia menghancurkan dirinya sendiri, bahkan jika dia mati, dia akan membuat Wu Yifan kehilangan selapis kulitnya. Sangat disayangkan karena perbedaan kekuatan yang sangat jauh, dia bahkan tidak bisa menghancurkan dirinya sendiri, jadi dia langsung ditampar oleh Wu Yifan dan tubuhnya berubah menjadi kabut darah. Kau becundang! Apa kau benar-benar berpikir aku akan mengampunimu? Jangan bodoh! Wu Yifan berkata dengan tenang dan ekspresi dingin, mereka telah mengejarnya begitu lama, dan mereka hampir memukulinya sampai mati. Bagaimana dia bisa mengampuni mereka hanya karena mereka mengungkapkan informasi tentang sekte jiwa darah? Terlebih lagi, hal yang paling ditakuti dalam perjalanan kultivasi keabadian adalah bersikap penyayang, dan musuh adalah musuh. Entah kamu mati atau aku hidup, jadi Wu Yifan tidak merasa hina karena apa yang telah dilakukannya. Lagi pula, hanya pemenangnya yang dapat menentukan apakah ia tercela atau tidak. Aku hanya tidak menyangka sekte jiwa darah begitu kuat. Sekte itu sebenarnya bersembunyi di lembah pemakaman dewa, dan ada juga orang-orang kuat di puncak Kaisar Semu. Dari penampilan ini, aku khawatir aku tidak akan bisa membalas dendam dalam waktu singkat. Wu Yifan bukanlah orang yang gegabah, dan dia tidak pernah gegabah. Jadi, setelah mempelajari kekuatan dahsyat sekte jiwa darah, Wu Yifan berpikir sejenak, dan memutuskan untuk setidaknya mengangkat batasan tubuh suci kuno ke lapisan ke-9 dan mencapai tingkat dao abadi. Hanya kaisar kelas yang bisa membalas dendam dari sekte jiwa darah. Jika tidak, kemungkinan besar perahu akan terbalik di selokan. Jam 0:01:00:07. Di sisi lain, di lembah pemakaman dewa, lembah pemakaman dewa dikenal sebagai tempat terlarang yang paling menakutkan di seluruh dunia surga mendalam. Ini karena di lembah pemakaman dewa ini pada zaman dahulu kala pernah terjadi pertempuran yang amat mengerikan dan tragis. Tak terhitung banyaknya kaisar kuasi tertinggi dan kaisar agung yang tumbang. Di sini, energi darah yang mengerikan bercokol di sini, menciptakan roh jahat yang mengerikan, sehingga bahkan yang tertinggi dan Kaisar Semu tidak berani menginjakkan kaki di lembah pemakaman dewa lagi. Dan yang mengejutkan semua orang, sekte jiwa darah terletak di dalam lembah pemakaman dewa.
Aku melihat kusen pintu besar berdiri di tengah lembah pemakaman dewa. Meskipun kusen pintu itu tampak biasa saja, kamu hanya perlu melewati kusen pintu itu untuk memasuki markas besar sekte jiwa darah. Tepat setelah Wu Yifan membunuh 3 utusan sekte jiwa darah, 3 lampu jiwa di aula lampu jia, yang bertanggung jawab atas hidup dan mati semua orang di sekte jiwa darah, padam, dan para tetua sekte jiwa darah yang melihat pemandangan ini dia meliriknya dengan ringan, lalu mengangkat tangannya dan menghisap 3 lampu jiwa ke tangannya. Detik berikutnya, sebuah formasi run kecil muncul di tangan tetua sekte jiwa darah. Saat tetua sekte jiwa darah melakukan teknik rahasia jiwa darah, benang-benang kecil berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya terbang ke kejauhan melalui kekosongan. Tak lama kemudian mereka tiba di luar gerbang jiwa darah dan lembah pemakaman dewa. Hanya dalam beberapa menit, mereka tiba di tempat di mana 3 utusan gerbang jiwa darah terbunuh. Pada saat ini, Wu Yifan belum meninggalkan tempat ini. Tepat saat Wu Yifan hendak berbalik dan pergi, dia merasakan sesuatu dan mengerutkan kening. Kemudian sebelum dia bisa bereaksi, dia melihat 3 garis tipis berwarna darah muncul dari kejauhan di detik berikutnya. Garis darah panjang jatuh tepat di tempat di mana 3 utusan sekte jiwa darah terbunuh. Dalam sekejap, mereka melihat bahwa di bawah tarikan garis darah panjang, 3 utusan sekte jiwa darah yang diledakkan menjadi tarian darah oleh Wu Yifan perlahan-lahan bergerak. Kebangkitan. Tetapi ketika Wu Yifan melihat pemandangan ini, alisnya berkerut erat. Metode rahasia Dao Iblis? Apakah ini hasil karya sekte jiwa darah? Saat Wu Yifan selesai berbicara, ketiga utusan sekte jiwa darah juga menyelesaikan kebangkitan mereka, tetapi ekspresi dan perilaku mereka sangat aneh. Mereka tampak seperti boneka, mata mereka merah, dan aura mereka juga lebih kuat dari orang-orang suci sebelumnya. Wang begitu kuat sehingga dia telah memasuki alam tertinggi. Melihat pemandangan ini, hati Wu Yifan terasa sangat berat. Anda harus tahu bahwa itu adalah kebangkitan. Bahkan Kaisar Agung tidak dapat membangkitkan orang yang sudah mati, tetapi sekte jiwa darah dapat melakukannya. Tidak perlu menjelaskan lebih lanjut tentang masalah yang terlibat. Saya khawatir kekuatan di balik sekte jiwa darah jauh melampaui imajinasi Wu Yifan. Saat Wu Yifan tengah berpikir, ketiga utusan sekte jiwa darah tampaknya telah menemukan target mereka dan meraung ke arah Wu Yifan untuk membunuhnya. Melihat ini, Wu Yifan tidak punya waktu untuk berpikir dan hanya bisa secara pasif memilih untuk bertarung. Meskipun ketiga utusan sekte jiwa darah dibangkitkan dan diperkuat ke tahap awal tertinggi, setelah kebangkitan mereka ada sebagai boneka atau hanya tahu cara bertarung. Tidak ada struktur sama sekali dalam pertarungan, jadi mereka dengan cepat ditemukan oleh Wu Yifan. Bunuh mereka satu persatu untuk menemukan kelemahannya. Setelah membunuh utusan sekte jiwa darah terakhir dengan satu pukulan, ekspresi Wu Yifan tampak sangat serius. Dia bertaruh bahwa utusan sekte jiwa darah tidak akan dibangkitkan lagi, jika tidak, bahkan dia pasti tidak akan cocok. Kesenjangan antara sang tertinggi dan sang kaisar semu sangatlah besar. Sekalipun Wu Yifan mempunyai pengalaman bertempur yang amat kaya, mustahil untuk mengalahkan kaisar semu hanya dengan mengandalkan tubuh suci kuno untuk membuka batasan tingkat ke-8. Setidaknya dia harus menunggu sampai Dao abadi mencapai tingkat kultivasi. Hanya di puncak tertinggi, ditambah dengan kerja sama tubuh suci kuno, kita dapat mengalahkan kaisar semu yang kuat, bahkan jika ia hanyalah boneka. Untungnya, utusan sekte jiwa darah tidak bangkit pada akhirnya, dan Wu Yifan meninggalkan tempat ini dengan tenang setelah melihat ini. Setelah Wu Yifan membunuh utusan sekte jiwa darah lagi, tetua sekte jiwa darah yang mengambil tindakan membuka matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Mampu membunuh Raja Suci yang bangkit kembali di tahap awal setidaknya merupakan yang terbaik di alam tertinggi. Sekte jiwa darahku seharusnya tidak menonjol untuk saat ini. Tidak akan terlambat untuk membunuh lawan setelah Raja bangkit kembali. Ketika dia mengatakan ini, tetua sekte jiwa darah tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat gunung merah besar di kedalaman sekte jiwa darah. Dari kejauhan, itu tampak seperti gunung merah besar,
tetapi jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat melihat darah merah yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Itu terlihat sangat mengerikan. Bab 43, Morongzu ketahuan. Bab 43, Morongzu ketahuan. Wu Hao tentu saja tidak tahu tentang sekte jiwa darah, atau bisa jadi Wu Hao tidak mampu menangani sekte jiwa darah pada levelnya saat ini. Wu Hao baru tahu bahwa dalam periode umpan balik ini, tingkat kultivasinya telah mencapai puncak Kaisar Agung, dan dia hanya selangkah lagi menjadi manusia abadi, makhluk mengerikan yang dapat memandang rendah seluruh dunia surga mendalam. Aku tidak tahu kapan keturunan putra takdir akan datang lagi. Mungkin kita bisa menerobos ke alam yang lebih kuat dengan lebih cepat. Wu Hao berpikir diam-diam di dalam hatinya, berpikir bahwa setelah istrinya menyelesaikan masalah di Tanah Suci 10.000 bunga, dia harus kembali ke keluarga Wu sesegera mungkin untuk mendesak keluarga Wu agar mulai memiliki anak. Morongzu di sisi lain memerintahkan orang untuk mulai menyelidiki pengalaman Sukya Oran selama bertahun-tahun ini. Dia tidak percaya bahwa Sukya Oran tidak memiliki kekurangan sama sekali. Di Tanah Suci 10.000 bunga, selain tidak dapat menjadi orang suci karena kurangnya kekuatan dan bakat, ada juga jenis Anda mungkin tidak dapat menjadi orang suci. Jika Anda telah melakukan sesuatu yang merusak moral atau merugikan kepentingan Tanah Suci, Anda tidak akan dapat menjadi orang suci di Tanah Suci. Pada mulanya, Tanah Suci 10.000 bunga memiliki seorang wali yang berbakat dan sombong. Namun karena ia jatuh cinta pada seseorang, maka Tanah Suci 10.000 bunga pun mencopotnya dari status wali. Dia, Morongzu, tidak percaya bahwa Sukya Oran tidak melakukan sesuatu yang rusak moralnya selama bertahun-tahun ini. Akhirnya, dengan usaha keras Morongzu, 9 tahun telah berlalu. Dalam 9 tahun terakhir, hati Morongzu hampir hancur. Jika dia tidak dapat menemukan sesuatu yang dapat mencegah Sukya Oran menjadi orang suci, maka meskipun ayahnya adalah Kaisar Murong, akan sulit baginya untuk menjadi orang suci di Tanah Suci 10.000 bunga. Tepat ketika Morongzu hendak pingsan, segalanya akhirnya berubah menjadi lebih baik. Nona, kami menemukan sesuatu di sini. Tak lama kemudian seorang pelayan datang menemui Morongzu dan dengan hormat menyerahkan sebuah batu gambar. Saat ini, Morongzu hampir putus asa. Bahkan jika seseorang mengatakan bahwa dia bisa menjadi orang suci selama dia memberikan tubuhnya, dia akan melepas pakaiannya dan berbaring di tempat tidur tanpa ragu-ragu, apalagi hanya sebuah batu gambar. Tetapi setelah melihat apa yang ada di dalam batu gambar itu, mata Morongzu tiba-tiba berbinar. Benda di atas jelas merupakan adegan dari hari pernikahan Wu Hao dan Sukya Oran. Ji, Sukya Oran tidak menyangka kamu akan benar-benar menikah. Jika seseorang mengetahui bahwa kamu menikah sebelum menjadi orang suci, menurutmu berapa banyak orang yang akan setuju untuk membiarkanmu menjadi orang suci? Di Tanah Suci 10.000 bunga, orang suci bukan sekadar simbol bakat dan kekuatan, tetapi sebenarnya lebih menyerupai bintang, eksistensi yang dihormati oleh seluruh Tanah Suci 10.000 bunga. Bayangkan jika suatu hari orang menemukan seseorang yang sudah mereka sukai sejak lama. Jika seorang selebriti wanita menikah, dia akan melakukan hal-hal yang mengerikan. Saya khawatir bahkan jika pejabat senior Tanah Suci 10.000 bunga ingin menyelamatkan Sukya Oran, mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali Sukya Oran dapat menerobos ke Raja Suci dalam waktu ini. Tapi bagaimana itu mungkin? Pada saat yang sama, Sukya Oran, boom! Akhirnya aku berhasil mencapai puncak Sage Agung. Aku hanya tinggal selangkah lagi untuk mencapai Holy King. Sukya Oran telah berhasil menembus tahap akhir Sage Agung ke puncak Sage Agung, dan tinggal selangkah lagi untuk menembus alam Raja Suci. Saat ini, Sukya Oran telah melampaui bakat setiap orang suci dalam sejarah Tanah Suci 10.000 bunga. Bahkan menjadi Kaisar Agung bukanlah hal yang mustahil. Tentu saja, semua ini membutuhkan bantuan Wu Hao. Suamiku, aku sangat mencintaimu. Sukya Oran memeluk Wu Hao yang sedang berbaring di tempat tidur dan menggigitnya. Wu Hao sama sekali tidak membencinya.
Dia mengusap bayangan yang bergetar itu dengan satu tangan dan berkata, "Baiklah, aku ingat masih ada 3 hari lagi untuk memilih siapa orang suci terakhir di tanah suci 10.000 bunga. Mari kita selesaikan masalah ini dengan cepat dan kemudian kembali ke keluarga Wu. Bagaimanapun, Rulong dan yang lainnya juga merindukanmu." Dalam 9 tahun terakhir, Kamar Dagang Wu juga telah berhasil menstabilkan penempatannya di 5 domain dunia surga mendalam, dan telah berhasil menghubungkan sinyal telepon seluler ke setiap bagian dunia surga mendalam. Inilah sebabnya mengapa Wu Hao juga bisa bekerja di domain pusat. Karena saya dapat menonton video dari seluruh dunia surga yang mendalam. Bagaimana dengan menemukan masalah? Jam 0:02, 00:07. Tentu saja tidak ada hal seperti itu. Bagaimanapun, 4 penguasa suci baru saja dikalahkan oleh Wu Hao. Bagaimana mereka masih bisa mengambil tindakan terhadap Kamar Dagang Wu? Jika 4 tanah suci tidak mengambil tindakan, kekuatan lain tentu saja tidak akan berani mengambil tindakan. Jadi begitu saja, Kamar Dagang Wu berhasil menyelesaikan tata letaknya di seluruh dunia surga yang mendalam. Mendengar ini, pikiran Sukya orang teringat kembali pada wajah imut Wu Rulong saat masih bayi, lalu dia mengangguk dengan serius dan setuju. "Suamiku, aku berjanji padamu, aku akan mengumumkan keberadaanmu dalam 3 hari, dan kemudian mengikutimu kembali ke domain selatan." Bagaimanapun, Sadon Domain adalah awal dan akar mereka. Meskipun dikatakan bahwa dia sekarang dapat menggunakan ponselnya untuk melakukan panggilan langsung, Sukya orang tidak melakukannya, tetapi berencana untuk menunggu sampai tiba saatnya untuk bertemu langsung. Lagi pula, jika Anda menelpon dan bertemu langsung, tidak akan ada rasa terkejut. Tetapi pada saat ini, tubuh halus Wu Hao bergetar, membuat Sukya orang sedikit penasaran. "Suamiku, ada apa denganmu?" "Tidak apa-apa, ini hanya terobosan kecil." Wu Hao melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan berkata. Mendengar ini, Sukya orang menatap Wu Hao dengan tatapan seperti sedang melihat monster. "Suamiku, kamu benar-benar monster. Makasih atas pujiannya." Wu Hao juga dengan rendah hati melambaikan tangannya dan setuju. Baru saja, dengan bantuan umpan balik, kultivasi Wu Hao berhasil menerobos hambatan Kaisar Agung dan mencapai dunia manusia yang menakutkan. Dalam kondisi ini, Wu Hao merasa kalau dia bisa dengan mudah menghancurkan seluruh dunia surga mendalam, dan Wu Hao tahu kalau ini bukanlah ilusi, tetapi dia benar-benar bisa melakukannya. Tentu saja, yang terpenting adalah bahwa keterampilan yang dipraktikkan oleh Wu Hao begitu kuat sehingga Wu Hao dapat mencapai tak terkalahkan mutlak di alam yang sama. Hanya dengan begitu, ia dapat menghancurkan alam yang lebih rendah dengan alam Dewa Debu Merah. "Baiklah, bersiaplah untuk apa yang akan terjadi dalam 3 hari. Aku akan membawamu kembali ke domain selatan dalam 3 hari. "Baiklah, saya mengerti." 3 hari berlalu dengan cepat dalam keheningan, dan selama 3 hari ini, seluruh tanah suci 10.000 bunga perlahan menjadi semarak. Awalnya, para pengikut seluruh tanah suci 10.000 bunga tenggelam dalam kultivasi, dan sedikit hal yang dapat menarik mereka keluar, dan salah satunya adalah pemilihan orang suci. "Menurut Anda, siapakah generasi orang suci ini?" Kurasa kakak senior Su lebih mungkin menang. Lagi pula, kakak senior Su berhasil mencapai alam Saint Agung 9 tahun yang lalu. Sekarang dia mungkin lebih sulit dipahami. Jika aku tidak memilih kakak senior Su, aku akan curiga ada sesuatu yang mencurigakan. Memang, aku juga merasa bahwa kakak senior Su lebih mungkin menang. Sisanya masih di alam suci, dan mustahil untuk bersaing dengan kakak senior Su untuk posisi orang suci. Itulah yang ingin kukatakan. Jika kakak senior Su bukan orang suci, aku akan memenggal kepalanya. Setelah mendengarkan diskusi di antara para pengikut tanah suci 10.000 bunga di sepanjang jalan, mereka semua, tanpa kecuali, mengidentifikasi Sukya orang sebagai kandidat terakhir untuk pemilihan orang suci ini. Murongzu tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan seringai di bibirnya. "Tunggu sebentar, Sukya orang, aku akan mengungkap kemunafikanmu nanti." Dalam pemilihan orang suci sebelumnya, di tanah suci 10.000 bunga,
ada beberapa kasus di mana seseorang jatuh cinta pada seseorang dan menjalin hubungan dengan seseorang setelah menjadi semi orang suci. Kemudian gelar semi santa dihapuskan oleh tanah suci 10.000 bunga. Sedikit. Murongzu percaya bahwa Sukya Oran akan berakhir seperti ini pada akhirnya. Bab 44, Tuan, waktu telah berubah. Bab 44, Tuan, waktu telah berubah. Pada saat ini, para pejabat senior Tanah Suci 10.000 bunga telah berkumpul bersama. Bagaimanapun, setiap pemilihan orang suci di Tanah Suci 10.000 bunga adalah peristiwa terkenal di Tanah Suci 10.000 bunga. Kaisar Murong sedang duduk di antara para pejabat senior Tanah Suci 10.000 bunga. Meskipun sikapnya tampak sangat serius, wajahnya menunjukkan sedikit pucat. Cedera yang dideritanya dari Wu Hao 10 tahun lalu belum sembuh. Namun, dia tidak menunjukkan apapun. Bagaimanapun, hari ini adalah hari besar bagi Tanah Suci 10.000 bunga, dan tidak ada ruang untuk kegagalan. Aku tidak tahu seberapa siapnya Xiaoxiu. Jika dia tidak siap, bahkan jika aku adalah ayahnya, akan sulit baginya untuk menjadi orang suci. Kaisar Murong berpikir dalam hati. Statusnya di Tanah Suci 10.000 bunga sudah sangat tinggi. Jika dia dapat menjadikan putrinya, Murongzu, seorang santo, maka posisinya sebagai penguasa suci akan lebih stabil. Oleh karena itu, dibandingkan dengan Sukya Oran yang lebih berbakat, Murong Huangshi lebih menginginkan putrinya untuk menjadi santo. Akan tetapi, meskipun Kaisar Murong adalah guru suci, seluruh Tanah Suci Wanhua bukanlah miliknya. Jika dia tidak dengan gegabah memilih Sukya Oran, yang lebih berbakat dan cantik daripada Murongzu, untuk menjadi orang suci, saya khawatir akan sulit bagi para petinggi Tanah Suci Wanhua untuk melayani masyarakat. Memikirkan hal ini, Kaisar Murong mulai berpikir mendalam tentang apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Pada saat yang sama, di dojo Sukya Oran berbaring di pelukan Wu Hao, mengangkat kepalanya dan mencium Wu Hao sebelum berdiri dan berkata, "Suamiku, kalau begitu, aku akan pergi dulu. Aku akan mengumumkan keberadaanmu dan keluargamu setelah aku menjadi orang suci. Baiklah, aku akan menunggumu." Wu Hao juga melirik Sukya Oran, tetapi dia sedang memikirkan sesuatu di matanya. Saya khawatir pemilihan kali ini tidak akan sesederhana itu. Akan tetapi apa daa, jika istrinya dizalimi, suaminya tidak akan tinggal diam dan tidak berbuat apa-apa. Apalagi sekarang ia sudah melampaui Kaisar Agung dan sampai ke alam manusia. Jika Tanah Suci 10.000 bunga mencari kematian, saya tidak keberatan mengirim seluruh Tanah Suci 10.000 bunga ke neraka. Segera, Sukya Oran berpakaian dan bergegas menuju aula utama Tanah Suci 10.000 bunga. Pada saat yang sama, di aula utama Tanah Suci 10.000 bunga, dua orang yang sebelumnya terpilih sebagai orang suci semu, Mou Kaisen dan Lin Yahuan, juga datang ke aula utama Tanah Suci, tetapi keduanya tahu bahwa mereka ada di sana hanya untuk formalitas. Lagi pula, meskipun mereka berdua telah mengumpulkan banyak hal dalam 10 tahun terakhir dan telah menerobos ke alam orang suci, mereka tidak ada apa-apanya di depan Sukya Oran, dan mereka hanya bisa menyaksikan Sukya Oran menjadi orang suci di Tanah Suci 10.000 bunga. Adapun Murongzu, dia duduk di tempat seharusnya dia duduk dengan mata terpejam, bertanya-tanya apa yang sedang dia pikirkan. Para pengikut Tanah Suci 10.000 bunga dikelilingi baik di dalam maupun di luar aula Tanah Suci. Murid-murid dalam dan murid-murid langsung semuanya ada di dalam, sedangkan murid-murid luar semuanya ada di luar. Tanpa terkecuali, mereka semua datang untuk menyaksikan siapa yang bisa menjadi Tanah Suci 10.000 bunga. Gadis suci dari Tanah Suci bunga. Tentu saja, sebenarnya, mereka sudah memiliki jawaban yang sangat jelas di hati mereka, yaitu Sukya Oran. Jika Sukya Oran bukan orang suci, mereka semua akan curiga bahwa ada sesuatu yang mencurigakan. Tak lama kemudian, dengan kedatangan Sukya Oran, para murid di tempat kejadian semua bersorak kegirangan. "Santosu! Santosu! Santosu!" Suara mengerikan itu bisa terdengar jelas bahkan di luar Tanah Suci 10.000 bunga,
dan murid-murid Tanah Suci 10.000 bunga sama bersemangatnya dengan setiap penggemar fanatik setelah melihat Sukya Oran. Dia cantik, memiliki kepribadian yang baik, dan sangat berbakat. Siapa yang tidak menyukai ini? Menghadapi sorak-sorai para murid yang hadir, Sukya Oran hanya tersenyum lembut, lalu melambaikan tangannya dan berkata, "Terima kasih atas like-nya, tapi masalah Santo belum sepenuhnya diputuskan. Jadi mohon tunggu sampai saya menjadi Santo sebelum bersorak. Sensu sangat cantik, aku ingin memberi Sensu seorang bayi. Sensu sangat kuat. Kalau Sensu bukan Saint, aku akan meletakkan Akaishu di kepalaku. Hidup Santosu!" Dengan sorak-sorai semua orang, Sukya Oran tiba selangkah demi selangkah ke aula Tanah Suci, menatap para pejabat senior Tanah Suci 10.000 bunga yang duduk di depan aula dan tersenyum sopan. "Saya sudah bertemu dengan para tetua dan Tuhan yang Maha Suci." "Baiklah, kebetulan sekali, karena Anda sudah di sini, silakan duduk dulu." Para tetua tentu saja memiliki kesan yang sangat baik terhadap Sukya Oran, jadi mereka segera menyapa Sukya Oran setelah melihatnya masuk. Tempatnya sudah diatur sebelumnya, dan kursi Sukya Oran berada di sebelah Murongzu. Tak lama kemudian Sukya Oran juga duduk di kursinya. Ketika dia melihat Murongzu dengan mata tertutup, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Berdasarkan pemahamannya tentang Murongzu, Murongzu tidak akan pernah setenang itu. Hanya ada satu situasi di mana Murongzu akan bersikap seperti ini, yaitu saat dia yakin akan menang. Namun, dalam hal kekuatan, bakat, dan penampilan, Murongzu jelas bukan tandingannya. Dalam kasus ini, hanya ada satu situasi di mana Murongzu dapat bangkit kembali, yaitu jika Murongzu menemukan bukti yang memberatkan dirinya. "Apakah mereka menemukan bukti bahwa suamiku dan aku telah menikah? Tapi itu seharusnya tidak terjadi. Saat itu, suamiku dan aku hidup menyendiri di pegunungan. Tidak seorang pun boleh tahu bahwa aku telah menikah dengan suamiku. Mungkinkah seseorang kebetulan lewat, dan kemudian aku tidak menemukannya? Tidak peduli apa. Jika Murongzu benar-benar terbongkar, aku tidak keberatan memberinya hadiah besar." Memikirkan hal ini, Sukya Oran juga menutup matanya dan mulai menunggu. Saat waktu menunjukkan pukul 12 siang, Kaisar Murong perlahan membuka matanya dan kemudian berbicara. "Semuanya, siang telah tiba. Saya umumkan bahwa pemilihan orang suci di Tanah Suci 10.000 bunga telah dimulai. Silakan keluarkan ponsel kalian dan pilih calon orang suci yang kalian sukai." Saat Kaisar Murong selesai berbicara, para murid yang hadir di Tanah Suci 10.000 bunga semuanya mengeluarkan ponsel mereka, membuka situs web resmi Tanah Suci 10.000 bunga dan mulai memilih 4 orang suci semu kali ini. Ya, ini adalah pemungutan suara melalui seluler. Setelah kamar dagang Wu stabil di wilayah tengah selama 5 tahun, Wu Qitian mengadakan konferensi peluncuran ponsel, dan dalam 5 tahun, kehadiran ponsel berhasil disebarkan ke seluruh wilayah tengah. Adapun Wu Wandao dan lainnya, kamar dagang Wu juga telah stabil, dan telepon seluler telah berhasil disebarkan ke seluruh wilayah. Adapun Murong Huang dan yang lainnya, mereka menemukan bahwa ponsel memang membawa kemudahan bagi kehidupan mereka. Selain itu, karena kekuatan Wu Hao yang mengerikan, seluruh Tanah Suci 10.000 bunga mulai gencar mempromosikan penggunaan ponsel di kalangan murid. Bahkan pemilihan orang suci kali ini dilakukan menggunakan telepon seluler. Hanya dapat dikatakan bahwa Tanah Suci 10.000 bunga juga mengikuti perkembangan zaman kali ini. Bab 45. Terbongkarnya Murongzu. Bab 45. Terbongkarnya Murongzu membuat murid-murid Tanah Suci 10.000 bunga marah. Saat Kaisar Murong selesai berbicara, para murid dari seluruh Tanah Suci 10.000 bunga mulai memberikan suara dengan gila-gilaan. Tentu saja, kualifikasi untuk memberikan suara berbeda untuk para murid dari tingkat yang berbeda. 1 suara untuk murid luar sebenarnya hanya 1 suara, murid dalam dapat memberikan 10 suara, murid langsung dapat memberikan 100 suara, sedangkan penatua luar memiliki 1.000 suara, penatua dalam memiliki 10.000 suara, dan penatua pelindung memiliki 50.000 suara. Sebagai dewa suci,
Kaisar Murong mengatakan jumlahnya akan menjadi 100.000 suara. Tentu saja, Kaisar Murong sendiri tidak dapat menjamin bahwa Murongzu akan menjadi orang suci. Jadi Kaisar Murong juga memerintahkan orang-orang dari kubunya sendiri untuk diberikan kepada Murongzu pada awalnya. Jadi situasi saat ini adalah Mo Kaizhen dan Lin Yahuan jelas yang paling tidak populer. Hingga setengah jam kemudian, mereka baru saja melampaui 10.000 suara. Ini karena beberapa orang hanya memilih mereka karena mereka menyedihkan. Selisih suara antara Murongzu dan Sukyaoran tidak sebesar yang diperkirakan, hanya selisih 100.000 suara saja. Sukyaoran memiliki 200.000 dan Murongzu memiliki 100.000. Tentu saja, tanpa pengaturan Murong Huang, saya khawatir 300.000 tiket itu akan menjadi milik Sukyaoran, tetapi situasi saat ini masih belum optimis. Selisih suara antara Sukyaoran dan Murongzu selalu 100.000 suara. Murongzu tidak dapat mengejarnya. Melihat hal ini, Kaisar Murong tidak lagi menyembunyikannya dan langsung memilih Murongzu dengan 100.000 suaranya. Ini masih didasarkan pada kenyataan bahwa kesenjangan antara Murongzu dan Sukyaoran tidak besar. Jika tidak, Murong Huang tidak akan pernah memilih Murongzu. Namun, tepat setelah Kaisar Murong mengambil tindakan, 5 tetua pelindung juga mulai memberikan suara. 4 dari mereka memberikan suara untuk Sukyaoran dan 1 memberikan suara untuk Murongzu, yang secara langsung mengurangi jumlah suara dan melampaui Murongzu dengan 50.000 suara. Tak lama kemudian, waktu pemungutan suara selama 1 jam pun berlalu, dan peringkat akhir pun muncul di Aula Tanah Suci. Mo Cai berada di peringkat terakhir dengan 20.000 suara, Lin Yahuan berada di peringkat ketiga dengan 50.000 suara, dan Murongzu berada di peringkat ke-35. Kedua dengan 10.000 suara, Sukyaoran berada di peringkat pertama dengan 450.000 suara. Melihat pemandangan ini, para murid Tanah Suci 10.000 bunga bersorak. Kakak senior Su sungguh hebat, izinkan saya katakan bahwa kakak senior Su adalah orang suci. Hidup kakak senior Su. Terima kasih kakak senior Su karena tidak membiarkanku pergi ke Akeshi. Baiklah, kalau kakak senior Su bukan orang suci, maka saya akan meragukan apakah ada sesuatu yang mencurigakan di Tanah Suci 10.000 bunga kita. Mendengar sorak-sorai para murid, para tetua yang memilih Sukyaoran juga menunjukkan ekspresi kepuasan di wajah mereka. Lagi pula, mereka sudah optimis terhadap Sukyaoran sejak mereka masih muda. Mereka percaya bahwa jika Sukyaoran bisa menjadi orang suci, dia pasti akan membawa mereka ke Tanah Suci 10.000 bunga. Ciptakan kejayaan yang lebih besar dan kembalikan kejayaan kuno. Kaisar Murong menghela napas tak berdaya. Meskipun ia sudah menduga bahwa ini adalah situasi yang sangat mungkin terjadi, ia masih merasa sedikit tidak nyaman ketika hal itu benar-benar terjadi. Akan tetapi, karena dia tidak mempunyai cara untuk memilih melawan seluruh Tanah Suci 10.000 bunga agar dapat menjadikan putrinya sebagai orang suci di Tanah Suci 10.000 bunga, dia masih jauh dari mampu melakukan hal tersebut dengan kekuatannya. Kalau pengikut Tanah Suci 10.000 bunga sampai pergi ke tempat suci lain karena hal ini, maka itu berarti hilangnya Tanah Suci 10.000 bunga. Memikirkan hal ini, Kaisar Murong berdiri dan berencana untuk mengumumkan bahwa Sukyaoran adalah orang suci baru di Tanah Suci 10.000 bunga. Namun, pada saat ini, Murongzu, yang memejamkan matanya, akhirnya berdiri dan berkata dengan sangat tegas. Tunggu sebentar, ada hal lain yang ingin kukatakan. Melihat Murongzu berdiri, Sukyaoran sedikit mengernyit, berpikir dalam hati, apakah ini benar-benar terjadi? Sepertinya dia harus bersiap untuk yang terburuk. Kata-kata Murong Huang membuat matanya berbinar. Mungkinkah putrinya punya trik lain? Memikirkan hal ini, Kaisar Murong terbatuk sejenak, lalu berbicara tanpa tergesa-gesa. Jam 0:01 menit, jam 0:07 menit. Murongzu, apa yang ingin kamu katakan saat kamu berdiri? Murongzu berjalan perlahan ke tengah aula Tanah Suci, lalu menatap semua orang yang hadir dan berkata perlahan. Apa yang akan saya katakan selanjutnya berhubungan dengan Sensu? Mendengar Murongzu menuding Sukyaoran,
banyak pengikut Sukyaoran yang tidak dapat menahan amarah. Ada apa dengan Murongzu? Apakah dia marah? Atau apakah dia berencana untuk mengungkap beberapa informasi kotor? Tak usah pedulikan, sensu kami adalah yang terbaik, dan kami akan selalu melindungi sensu yang terbaik. Saya ingin melihat gading macam apa yang keluar dari mulut anjing Murongzu. Banyak orang menatap ke arah Murongzu, mata mereka penuh dengan kejahatan. Mereka ingin melihat trik apa yang bisa dilakukan oleh Murongzu. Namun, Murongzu tidak menghiraukannya, mengeluarkan batu gambar, menatap para petinggi tanah suci 10.000 bunga, dan berkata, "Semuanya, ini adalah gambar pernikahan sensu kita. Saya pikir kalian harus melihat apa yang sensu tipu pada kita." Setelah berkata demikian, sebelum seorang pun sempat bereaksi, Murongzu langsung memperlihatkan pemandangan di dalam batu gambar itu. Saya melihat sebuah gambar muncul dari batu foto. Gambar di atas adalah pemandangan di hari pernikahan Sukyaoran dan Wu Hao. Setelah melihat isi gambar tersebut, para murid yang hadir di Tanah Suci 10.000 bunga terkejut. Karena mereka tidak menyangka bahwa Sukyaoran benar-benar menikah. Mereka tahu bahwa Sukyaoran adalah dewi dalam pikiran mereka. Sekarang mereka patah hati setelah mengetahui bahwa Sukyaoran telah menikah. Ekspresi Sukyaoran tampak sangat tenang saat melihat pemandangan ini. Dia tinggal di Tanah Suci 10.000 bunga hanya untuk satu hasil, yaitu menjadi orang suci. Dan sejak awal, dia tidak punya niat untuk menyembunyikannya dari orang-orang di Tanah Suci 10.000 bunga. Dia hanya menunggu. Saya akan mengumumkannya setelah menjadi orang suci. Jelas, tindakan Murongzu saat ini memberi Sukyaoran kesempatan bagus. Sebelum Sukyaoran sempat berbicara, Murongzu terus berbicara dengan agresif. "Semuanya, kalian sekarang telah melihat bahwa Sukyaoran menikah dengan orang lain sebelum dia menjadi orang suci. Ini jelas melanggar prinsip-prinsip Tanah Suci 10.000 bunga kita. Saya pribadi merasa bahwa Sukyaoran tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi orang suci. Lagi pula, saya berani bersumpah demi hidup saya bahwa semua gambar di sini asli. Kalau Anda tidak percaya, Anda bisa memeriksanya sendiri." Saat kata-kata Murongzu jatuh, semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak terdiam. Namun, adegan yang dibayangkan Murongzu bahwa para murid akan menolak Sukyaoran dan menyuruh Sukyaoran keluar setelah mengetahui kebenarannya tidak muncul. Sebaliknya, semua orang berkata dengan ekspresi sedih di wajahnya, "Sensu, kami tidak akan membencimu hanya karena kamu sudah menikah. Kamu harus bahagia. Ya, jika kamu memang disakiti, Sensu, tinggalkanlah orang itu dan kembalilah ke Tanah Suci 10.000 bunga. Kami akan selalu menjadi keluargamu. Ya, walaupun sedih banget, tapi kami tetap mau bilang dengan tulus, Saint, kamu pasti bahagia. Ayolah, Santosu, engkau akan selalu menjadi santo terbaik di hati kami." Murongzu Bab 46, Kaisar Murong berbicara, akhir cerita sudah ditentukan? Bab 46, Kaisar Murong berbicara, akhir cerita sudah ditentukan? Murongzu teringat sesuatu dan tak dapat menahan senyum sinis di wajahnya. Ya, pendapat para pengikut tidak diperhitungkan, meskipun kali ini pemilihan orang suci tersebut bahkan memperbolehkan para pengikut untuk turut serta memilih orang suci tersebut dalam pikiran mereka. Namun pada kenyataannya, faktor yang paling krusial masih berada di tangan manajemen senior Tanah Suci 10.000 bunga. Sekalipun jumlah total suara yang diberikan oleh para pengikut seluruh Tanah Suci 10.000 bunga hanya cukup untuk 100.000 suara, kekuatan pengambilan keputusan akhir tetap berada di tangan Tanah Suci 10.000 bunga. Pada eksekutif puncak. Memikirkan hal ini, mata Murongzu tak dapat menahan diri untuk tidak menatap ayahnya, Murong Huang, yang berharap untuk jatuh cinta padanya. Murong Huang tentu saja tahu apa yang sedang dipikirkan Murongzu, jadi dia terbatuk sebelum berbicara dengan benar. "Diam!" Saat Kaisar Murong berbicara, para murid
yang hadir di Tanah Suci 10.000 bunga menjadi tenang dan menatap Kaisar Murong. Murong Huang berkata tanpa ragu-ragu. Semua orang, kami, para murid Tanah Suci 10.000 bunga, selalu membutuhkan persetujuan dari manajemen senior Tanah Suci 10.000 bunga sebelum kami dapat menikah, terutama para orang suci. Namun sekarang Sukia Oran telah dengan gegabah menikahi seorang pria asing yang telah melanggar Tanah Suci 10.000 bunga kita. Aturan sekta. Oleh karena itu, aku mengumumkan bahwa kali ini aku akan melengsarkan Sukia Oran sebagai orang suci dan menggantinya dengan Murongzu. Mendengar perkataan ayahnya, Murongzu merasa gembira dalam hatinya, dan matanya saat menatap Sukia Oran penuh dengan kebanggaan dan provokasi. Namun pada saat itu, Sang Tetua Agung berbicara. Yang mulia, ini tampaknya agak tidak pantas. Kia Oran adalah jenius terkuat dalam sejarah Tanah Suci 10.000 bunga kita. Dia telah mencapai puncak Sage Agung pada usia kurang dari 100 tahun. Saya pikir kita harus lebih lunak terhadap Kia Oran. Ya, Guru Suci. Selain itu, kita belum mengetahui siapa pendamping Tau Kia Oran. Jika dia juga seorang jenius, saya pikir kita bisa memberi Kia Oran kesempatan untuk terus menjadi orang suci di Tanah Suci 10.000 bunga milikku. Tetua kedua juga berbicara. Setelah tetua pertama dan tetua kedua berbicara, tetua ketiga dan tetua keempat juga berbicara satu demi satu. Ya, akan sangat tidak adil bagi Kia Oran untuk menghapus Kia Oran sebagai orang suci hanya karena insiden seperti itu. Aku juga merasa begitu. Aku harus memberi Kia Oran kesempatan. Mendengar keempat tetua pelindung semuanya berdiri, jejak kemarahan melintas di wajah Kaisar Murong. Dia jelas tidak menyangka bahwa seorang Sukia Oran akan benar-benar memimpin keempat tetua pelindung untuk berdiri. Untuk mengetahui apa itu tetua pelindung Dharma, seseorang harus mencapai tingkat kultivasi tahap akhir Kaisar Semu untuk dapat disebut tetua pelindung Dharma. Di Tanah Suci 10.000 bunga, atau di semua Tanah Suci, hanya alam Raja Suci yang bisa menjadi tetua luar, alam tertinggi bisa menjadi tetua dalam, dan hanya Kaisar Kuasi tahap akhir atau di atasnya yang bisa menjadi tetua pelindung. Di antara mereka, kecuali tetua pertama dan tetua kedua, 3 tetua lainnya berada di tahap akhir Kuasi Kaisar, sedangkan tetua pertama dan tetua kedua berada di puncak Kuasi Kaisar. Setelah 5 tetua pelindung, hanya tetua kelima yang berasal dari Kaisar Murong, jadi ketika tetua kelima melihat tetua agung dan yang lainnya berdiri, dia datang ke Kaisar Murong tanpa ragu-ragu dan berbicara. 00:00:07. Semuanya, kita sudah lama menjadi rekan kerja, dan kita semua harus tahu bahwa aturan sekte Dao tidak dapat diubah. Karena aturan sekte itulah Tanah Suci 10.000 bunga kita tetap kuat selama bertahun-tahun. Saya akui bahwa bakat Sukia Oran memang yang terkuat dalam sejarah Tanah Suci 10.000 bunga kita. Orang suci yang agung, tetapi kita tidak bisa membuat preseden ini untuk Sukia Oran. Jika peraturan sekte diubah begitu saja, lalu kemana perginya keagungan Tanah Suci 10.000 bunga kita? Lagi pula, bakat Murongzu hanya sedikit lebih buruk dari Sukia Oran. Membiarkan Murongzu menjadi orang suci tidak berarti kita telah kehilangan muka Tanah Suci 10.000 bunga kita. Adapun Sukia Oran, Tanah Suci 10.000 bunga kita tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Dia akan dihukum atas kesalahannya, tetapi itu tidak akan membuatnya menjadi orang suci. Menurut saya, ini adalah solusi terbaik saat ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan tetua kelima, tetua kedua segera mulai mengutuk. Sialan kau! Apa ada yang bisa dibandingkan? Secara kebetulan, aku seusia dengan Murongzu, tetapi yang satu berada di puncak Sage Agung dan yang satunya lagi berada di puncak Sein. Tidak ada perbandingan sama sekali. Jika Anda mengatakan itu di waktu normal, saya pasti tidak akan mengatakan apa-apa. Tetapi sekarang bibit-bibit itu akan mati. Bisakah saya duduk saja dan tidak melakukan apa-apa? Bagaimanapun, itulah yang akan saya katakan hari ini. Jika Sukia Oran bukan orang suci, maka Tanah Suci 10.000 bunga ini tidak akan menunggu. Saat tetua kedua selesai berbicara, semua orang yang hadir terkejut.
Mereka tidak menyangka bahwa tetua kedua dapat melakukan ini untuk Sukyaoran. Ketika Kaisar Murong mendengar ini, ekspresinya sedikit berubah, dan dia berkata dengan agak muram. Penatua kedua, jika kau menarik kembali kata-katamu sekarang, bagaimana aku bisa berpura-pura tidak mendengarmu? Menurutmu, apa tanah suci 10.000 bunga itu? Sebelum penatua kedua sempat berbicara, penatua pertama menghibur penatua kedua sebelum berbicara. Yang mulia, perlakuan Anda terhadap Sukyaoran sungguh tidak pantas. Jika bakat Kyaoran biasa saja, kami tidak akan mengatakan apa-apa. Namun, meskipun Anda adalah yang mulia, Anda hanya berada di alam suci pada usia Kyaoran. Dan dengan bakat Kyaoran, bukan tidak mungkin untuk membawa tanah suci 10.000 bunga kita ke puncak baru. Jadi saran saya, hadapi saja dengan ringan. Adapun biksu tahu, bunuh saja dia. Tetapi yang paling penting adalah membiarkan Sukyaoran terus menjadi murid kami di tanah suci 10.000 bunga. Saat tetua agung selesai berbicara, entah mengapa dia merasakan perasaan dingin, tetapi dia segera tidak peduli. Dia berada di puncak kuasi Ampera. Di seluruh dunia langit yang mendalam, selain dari tokoh-tokoh tingkat penguasa suci yang dapat melukainya, siapa lagi yang dapat melukai dirinya sendiri? Itu hanyalah ilusi. Setelah mendengar perkataan tetua agung dan yang lainnya, Kaisar Murong tidak dapat menahan diri untuk merenung sejenak sebelum berbicara. Jika memang begitu, maka kita hanya bisa menjadikan Sukyaoran sebagai murid langsungku. Sedangkan untuk wanita suci, Sukyaoran tidak bisa lagi memegang jabatan itu. Jika memang begitu, biarkan Murongzu menjadi wanita suci yang baru. Mengenai keputusan Kaisar Murong, tetua agung dan yang lainnya ragu-ragu tetapi tidak menolak. Bagaimanapun, yang mereka inginkan adalah agar Sukyaoran digunakan oleh tanah suci 10.000 bunga mereka. Jika para jenius tingkat ini dapat tumbuh dewasa, maka tanah suci 10.000 bunga mereka akan mampu memimpin 3 tanah suci lainnya dalam satu gerakan dan menjadi kekuatan terkuat di dunia surga yang mendalam. Tentu saja, mereka hanya tidak tahu seberapa kuat kamar dagang Wu. Kalau tidak, mereka tidak akan berani mempunyai pikiran aneh seperti itu. Setelah membuat keputusan, Kaisar Murong berbalik untuk melihat semua orang yang hadir, menatap Sukyaoran dan berkata, sekarang setelah berdiskusi dengan guru suci ini dan semua tetua, kami dengan suara bulat menyimpulkan bahwa Sukyaoran tidak lagi cocok menjadi orang suci pertama. Jadi kami memutuskan untuk membiarkan Murongzu menjadi orang suci pertama. Sedangkan untuk Sukyaoran, setelah membuat keputusan, guru suci ini telah memutuskan untuk menerimanya sebagai murid langsungnya. Aku ingin tahu apakah kamu bersedia, Sukyaoran? Bab 47. Aku tidak mau. Bab 47. Aku tidak mau. Kaisar Murong mengambil tindakan untuk menekannya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Kaisar Murong, para murid yang hadir menjadi bersemangat dan menganggap ini adalah keputusan yang sangat tidak masuk akal. Lagi pula, sejak awal, mereka mengira bahwa tanah suci 10.000 bunga akan melakukan penilaian terhadap para pengikut dan penganut tahu. Mereka mengungkapkan kebingungan mereka. Akan tetapi, karena ini adalah tanah suci 10.000 bunga, mereka berpikir bahwa melakukan hal tersebut seharusnya mengikuti prinsip tanah suci 10.000 bunga. Selain itu, Kaisar takut akan kekuatan tanah suci, jadi tidak ada seorang pun yang berdiri. Namun, karena aturan sektarian ini telah memengaruhi Saint Su, mereka tentu tidak akan tinggal diam lagi. Bagaimanapun, inilah Saint yang mereka kenal. Kaisar Murong mengabaikan pikiran mereka. Mereka hanyalah murid. Seiring berjalannya waktu, mereka akan menerima masalah ini. Yang terpenting sekarang adalah pikiran Sukyaoran. Jika Sukyaoran bersedia, putri kedua masih bisa tinggal. Jika tidak peduli apapun, musnahkan saja tidak peduli apapun. Sukyaoran hanya menundukkan kepalanya dan terdiam sejenak, lalu mengangkat kepalanya menatap Murong Huang dan yang lainnya dengan tatapan dingin, lalu mencibir. Tidakkah aku tahu bahwa Anda, guru suci, sangat munafik? Hanya karena aku menikah, aku kehilangan kualifikasi untuk menjadi orang suci.
Namun, aku hanyalah seorang Murongzu. Bakatnya jauh lebih rendah dan penampilannya jauh lebih rendah daripada milikku. Bagaimana dia bisa menjadi orang suci? Orang suci? Jika sikap tanah suci seperti ini, maka aku tidak mau. Ketika mengatakan hal ini, Sukyaoran menatap Murong Huang dan yang lainnya dengan tatapan mata yang sangat penuh tekad dan berbicara tanpa menyerah sedikit pun. Dan berdasarkan pemahamannya tentang tanah suci 10.000 bunga, saya khawatir masalah ini masih jauh dari selesai, dan mungkin mereka akan membunuh suaminya. Kalau saja dia tahu bahwa tanah suci 10.000 bunga penuh dengan orang-orang seperti ini, dia pasti lebih suka tinggal bersama suaminya di wilayah selatan sejak awal. Begitu Sukyaoran selesai bicara, semua murid di luar berteriak kegirangan. Santo sungguh agung, menurutku dia adalah santo terbaik. Ayolah, orang suci, apapun yang terjadi, aku sudah memutuskan bahwa kaulah orang suci itu. Murongzu sungguh sampah. Jika sekte seperti ini, maka tanah suci 10.000 bunga ini tidak akan menunggumu. Murong Huang dan yang lainnya menjadi marah setelah mendengar jawaban Sukyaoran. Berani sekali, Sukyaoran. Guru suci ini hanya bertindak sesuai dengan aturan sekte, merupakan anugerah besar bahwa aku tidak menghancurkanmu. Sekarang kamu tidak berterima kasih dan bahkan mengucapkan kata-kata sombong. Apakah kamu mencari kematian? Di antara orang-orang suci di tanah suci 10.000 bunga, bukan tidak mungkin tidak ada seorang pun yang berani membantah dan mengambil keputusan pribadi seumur hidup dengan orang lain tanpa persetujuan dari tanah suci 10.000 bunga. Akan tetapi, hasil akhirnya, tanpa kecuali, mereka dihapuskan dan dibudidayakan oleh tanah suci 10.000 bunga. Dan dia pun dicabut statusnya sebagai orang suci dan berakhir dengan akhir yang menyedihkan. Setelah melihat pemandangan ini, Murongzu juga berteriak putus asa di dalam hatinya. Sukyaoran, teruskan saja. Aku ingin melihatmu disingkirkan dan menjadi aib bagi semua orang. Jadi bagaimana jika kau mencari kematian? Jika Holy Lord dan yang lainnya bersikeras melakukan ini, maka aku, Sukyaoran, akan meninggalkan tanah suci 10.000 bunga mulai hari ini. Menjadi orang suci adalah tujuan yang ditetapkan Sukyaoran saat pertama kali diadopsi oleh para tetua sekta dalam tanah suci 10.000 bunga. Dia telah melangkah maju sesuai tujuan ini selama bertahun-tahun. Dapat dikatakan bahwa menjadi orang suci sudah menjadi obsesi Sukyaoran, tetapi sekarang, jika dia diminta untuk memilih antara menjadi orang suci atau suaminya, dia juga merasa bahwa status orang suci tidaklah begitu penting. Begitu kata-kata Sukyaoran terucap, semua orang yang hadir terkejut. Jelas mereka tidak menyangka Sukyaoran akan membuat pilihan seperti itu. Detik berikutnya, seorang tetua berdiri dan mendatangi Sukyaoran. Kemudian dia menampar Sukyaoran tanpa sadar dan berkata dengan marah. Sukyaoran, apakah aku mengadopsimu untuk membuatmu melakukan hal semacam ini? Sekarang akui kesalahanmu kepada Holy Lord dan yang lainnya, lalu mohon ampun kepada Holy Lord dan yang lainnya, sehingga kamu bisa diselamatkan. Orang yang berdiri adalah Lin Tianyi, tetua sekte dalam yang sebelumnya telah mengadopsi Sukyaoran dengan kultivasi puncak tertinggi. Namun sekarang hatinya sangat cemas. Dia membesarkan Sukyaoran. Meskipun dia tidak memiliki hubungan darah, dia telah lama menganggap Sukyaoran sebagai putri kandungnya di dalam hatinya. Sekarang wajar saja jika dia tidak bisa melihat Sukyaoran meninggal di hadapannya. Memikirkan hal ini, Lin Tianyi menoleh untuk melihat Murong Huang dan yang lainnya dan berkata, Yang mulia, para pelindung dan tetua, mohon kasihanilah saya. Dia kebetulan sedang marah dan mengatakan hal-hal seperti itu. Mohon biarkan saya membawanya kembali untuk menenangkan diri sejenak. Setelah itu, Lin Tianyi berencana untuk pergi dari sini bersama Sukyaoran. Sukyaoran secara alami dapat melihat bahwa ayah angkatnya sedang memikirkannya, jadi dia hanya bisa membiarkan ayah angkatnya membawanya pergi, tetapi bagaimana mungkin Kaisar Murong menelan nafas seperti itu? Saya telah disakiti oleh Wahao beberapa waktu lalu, jadi wajar saja jika sekarang saya tidak akan disakiti lagi. Detik berikutnya,
suara marah Kaisar Murong terdengar satu demi satu. Penatua Lin, kau bilang aku akan memberimu wajah. Dari mana kau mendapatkan wajah dari Tuan Suci ini? Kau ingin masalah ini berakhir? Kecuali kau setuju untuk menerima langkahku. Jika tidak, Sukyaoran akan diusir dari tanah suci 10.000 bunga. Mendengar ini, piupau mata Lin Tianyi bergetar. Dia jelas tidak menyangka Kaisar Murong akan benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu. Anda harus tahu bahwa bakat Kiaoran setidaknya dapat menembus ke puncak Kaisar Semu, atau bahkan menembus ke Kaisar Agung. Tidak ada yang mungkin. Dan setelah bertahun-tahun bekerja keras di tanah suci 10.000 bunga, tidakkah kau menyangka akan kehilangan muka di hadapan Kaisar Murong? Lin Tianyi tahu bahwa jika dia menuruti perkataan Kaisar Murong, dia pasti akan mati. Tetapi jika dia tidak mengerti, kematiannya akan menjadi kecelakaan. Memikirkan hal ini, Lin Tianyi menggertakkan giginya, lalu menatap Kaisar Murong dan berkata, Ya Tuhan, aku telah menerima salah satu jurusmu. Ambil tindakan. Mendengar ini, wajah Kaisar Murong menjadi semakin muram. Awalnya dia berencana untuk meminta Lin Tianyi agar lebih menarik dan berhenti peduli pada Sukyaoran. Tetapi sekarang Lin Tianyi telah mengatakannya sejauh ini. Jika dia tidak mengambil tindakan, itu akan sangat memalukan. Hanya dirimu sendiri. Memikirkan hal ini, Kaisar Murong tidak lagi menahan tangannya dan langsung menyerang dengan telapak tangan. Dia hanya menggunakan satu tingkat kekuatan di telapak tangan ini. Apakah dia bisa bertahan hidup atau tidak tergantung pada keberuntungan Lin Tianyi. Bab 48, Wu Hao bertindak dan Kaisar Murong meninggal.